Halo semuanya, apa kabar? Halo, perkenalkan nama saya David Juniawan Santoso, NIM 1101220019. Di sini saya akan menceritakan sejarah sedikit Kota Padang dan saya berperan sebagai Putra Padang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Kurnia Putri dengan NIM 1101220028 sebagai Putri Kota Bengkulu. Di sini ingin menjelaskan perjalanan sejarah Kota Bengkulu. Hai, saya Luna Sabila dengan NIM 1101220024. Di sini saya sebagai putri dari Kota Mataram ingin menjelaskan tentang dari Kota Mataram. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita saja. Besulai joambo, wahai para penonton yang sedang menyaksikan video cuplikanku. Halo, namo ambo David Juniawan Santoso, NIM 1101220019, seorang mahasiswa dan seorang putra Padang. Pada kesempatan kali ini, ambo akan bercerita tentang kota yang ambo banggakan ini, yaitu Kota Padang. Padang adalah ibu kota provinsi di Sumatera Barat yang memiliki cerita sejarahnya yang panjang dan juga menarik. Pada awal sejarahnya, Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai daerah rantau Minangkabau yang berawal dari pemukiman para nelayan di Muara Batang Arau, lalu berkembang dan menjadi pelabuhan yang sangat ramai pada masa era kolonial Belanda dengan masuknya sebuah organisasi yaitu Verenigde Oostdeutsche Company atau VOC. Hari jadi Kota Padang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 1669, yang mana pada saat itu terjadi penyerangan di loji Belanda oleh masyarakat Pauh dan juga kota Tomboh di Muara Padang. Selama masa kolonial Belanda, Kota Padang sangat berkembang menjadi pelabuhan utama di Pulau Sumatera. Dan pada abad ke-17, Kota Padang sangat terkenal sebagai daerah pusat perdagangan dan juga tempat singgah kapal-kapal dari berbagai daerah. Dan untuk terakhir kalinya, Kota Padang juga dahulu sangat terkenal sebagai pusat tempat perdagangan untuk teh, kopi, dan juga rempah-rempah. Terima kasih. Teman, kenalkan waksai aku Luna Sabila, putri asal Kota Mataram. Dikmari wade keterangan tentang sejarah Kota Mataram. Engkah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, make bahasa Sasak kah jadi keseharian dari Kota Mataram. Kota Mataram adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Pulau Lombok. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Seribu Masjid karena memiliki banyak masjid yang tersebar di wilayahnya. Pada masa lalu, wilayah Mataram merupakan bagian dari Kerajaan Karangasem yang berpusat di Bali. Kerajaan ini menguasai Lombok pada abad ke-17 dan 18, membawa pengaruh budaya Hindu dan Bali yang masih terlihat hingga sekarang. Selanjutnya, pada tahun 1894, Belanda mengambil alih kekuasaan setelah Perang Lombok, menjadikan Mataram sebagai pusat administrasi kolonial. Setelah Indonesia merdeka, Mataram ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 1958. Sejak saat itu, kota ini berkembang pesat dalam bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur, serta menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Kota Mataram sebagian menggunakan bahasa Sasak dalam keseharian. Selain bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Samawa, serta bahasa Bima, bahasa Sasak itu sendiri terdiri atas beberapa dialek bergantung kepada daerah masing-masing pengguna di Pulau Lombok, serta dapat digunakan sebagai acuan perbedaan strata sosial di masyarakatnya. Matur variasi teman-teman sampun mengarahkan tentang jejak sejarah Kota Mataram, kah dikenal sebagai Kota Seribu Masjid, lang jenis bahasa kesehariannya. Kabar, perkenalkan nama Kulo Aisyah Kurnia Putri. Kulo putri dari Kota Bengkulu. Kulo di sini ingin bercerita mengenai perjalanan Kota Bengkulu.
Kota Bengkulu sendiri memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan kaya, yang dipengaruhi oleh beberapa periode penjajahan dan budaya lokal. Kota Bengkulu sendiri pada masa itu sudah dihuni oleh masyarakat lokal dari berbagai suku, seperti suku Serawai, suku Rejang, dan suku Egano. Pada abad ke-16, bangsa Portugis mulai datang ke wilayah-wilayah Nusantara untuk berjualan rempah-rempah. Namun, bangsa Portugis tidak meninggalkan jejak yang signifikan di daerah Kota Bengkulu. Lalu, pada abad ke-17, bangsa Belanda mulai berdatangan ke wilayah-wilayah Nusantara untuk berdagang rempah-rempah, di mana Kota Bengkulu menjadi pusat perhatian utama oleh bangsa-bangsa Belanda dan Inggris untuk berjualan rempah di daerah pesisir Sumatera. Pada Perang Dunia Kedua, Bengkulu berada di bawah kekuasaan Jepang, namun tidak lama direbut kembali oleh pihak Belanda. Pada pesta kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pada awalnya Kota Bengkulu berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada saat ini Bengkulu menjadi provinsi sendiri, di mana Kota Bengkulu menjadi ibu kotanya sendiri.